Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Indah Perdana MPD dan teman-teman yang saya cintai serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah Ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, tiada suatu halangan apapun. Dalam kesempatan kali ini, saya Yola Veronica akan berbicara mengenai pengelolaan sampah. Mungkin ini erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan kita. Sebagaimana yang kita telah ketahui, negeri kita ini sedang mengalami musim hujan. Hampir setiap hari hujan deras mengguyur dan hampir setiap hari pula kita melihat banjir terjadi di mana-mana. Mulai dari peristiwa banjir yang hanya kita lihat melalui televisi sampai peristiwa banjir yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal teman-teman saat ini. Pernahkah kita merenung sejenak siapa yang sebenarnya bersalah dalam hal ini? Mungkin sebagian dari kita tidak pernah menyadari bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan kecil yang kita lakukan apabila dilakukan secara terus-menerus maka akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Contohnya saja ya teman-teman, membuang sampah sembarangan. Mungkin teman yang melakukan hal ini biasanya beranggapan bahwa sampah yang mereka buang secara sembarangan itu jumlahnya kecil atau sedikit. Sayangnya, orang yang berpikiran seperti ini jumlahnya sangat banyak. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, sampah-sampah akan menumpuk, berserakan, serta menimbulkan akibat yang fatal bagi lingkungan kita. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulanginya? Nah, teman-temanku, kita dapat memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang dapat diurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit diurai. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, dari pemisahan itulah kita dapat memulai untuk menanggulangi penumpukan sampah. Sampah organik dapat kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik dapat kita manfaatkan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Kita juga dapat melakukan 3R. R yang pertama, reduce. Reduce berarti menggunakan barang tahan lama agar tidak memperbanyak sampah dengan barang mudah rusak. R yang kedua yaitu reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali ini dapat mengurangi volume sampah yang akan dibuang. R yang ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Mendaur ulang yang telah menjadi sampah. Nah, teman-temanku, kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, mari kita lakukan 3R dan dengan 3M. Yang pertama yaitu mulai dari hal yang kecil. Kalau bukan dari hal kecil, mau dari hal apa lagi? M yang kedua, mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan M yang ketiga, mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Generasi yang peduli lingkungan tidak muncul begitu saja. Mereka muncul dari pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah, di keluarga dan di masyarakat, lingkungan masyarakat. Karena itulah sangat penting untuk pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan non-organik, memungut sampah kecil-kecil yang berserakan di tanah, atau dengan mengurangi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjaga lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah atau beberapa orang saja. Lingkungan hidup kita adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga dan merawatnya. Nah, itulah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan renungan bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.
Bila ada sumur di lading, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.